Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terkhusus pemerintah Kabupaten Indramayu, demikian juga tokoh alim ulama, dan alhamdulillah lebih khusus lagi adalah Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Indramayu, Bapak Kiai Haji Syatori Muhammad Syatori, Sarjana Hukum Islam MA, demikian juga seluruh hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, kegiatan yang semacam ini sebenarnya adalah bentuk keresahan kita sebagai anak-anak generasi muda dari bangsa ini, generasi muda Islam yang mata kita tidak mungkin bisa ditutup, telinga kita juga tidak bisa ditulikan dari fakta serta kenyataan bahwa ternyata memang komunisme sebagai paham, demikian juga PKI sebagai sebuah partai yang pernah membawahi dan memperjuangkan paham komunisme ternyata belum mati. Maka tentunya kita sebagai generasi muda patut, layak, bahkan wajib untuk resah, sebab junjungan dan baginda kita yang tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan di dalam sabdanya yang mulia, la yuldagul mu'min fi juhrin wahidin marratain. Orang yang beriman itu tidak sepantasnya disengat oleh binatang berbisa dua kali dalam lubang yang sama. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membimbing dan menuntun kita agar terus dan selalu belajar dari pengalaman, untuk tidak semudah itu melupakan sejarah. Bangsa kita, bangsa Indonesia, wabil khusus umat Islam, adalah korban dari kekejian dan kezaliman kaum komunis. Dan sejarah itu tidak mungkin bisa dihapus. Dalam sejarah komunisme dunia, kaum komunis di Indonesia, mereka yang telah memegang rekor pemberontakan. Kalau di daerah yang lain, di negara yang lain, yang jumlahnya puluhan negara itu, pemberontakan komunis dilakukan sekali, mayoritasnya seperti itu, sebagian kecil sampai 2 kali. Tetapi untuk kita bangsa Indonesia, 3 kali kaum komunis telah melakukan pengkhianatan. Tahun 1926, yang kedua tahun 1948, kemudian yang ketiga tahun 1965. Apakah tidak cukup dengan 3 kali pemberontakan seperti ini, pengkhianatan yang dilakukan oleh mereka terhadap anak bangsa sendiri, terutama untuk umat Islam? Maka sungguh sebuah kata pengantar yang sebenarnya lebih layak untuk dikatakan pemacu, memberikan motivasi dan inspirasi buat kita semua kaum muda yang hadir saat ini, dari bapak kita, orang tua kita yang terhormat, Bapak Kiai Haji Muhammad Syatori selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Indramayu, yang beliau telah sampaikan tadi, semakin menguatkan semangat dan tekad kita, anak-anak bangsa, generasi muda Islam, untuk terus menyuarakan, untuk terus menghidupkan ajaran Islam yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, rahmatan lil alamin. Kita semua sepakat bahwasanya Islam adalah agama yang mengajarkan cinta kasih dan kedamaian, sehingga segala bentuk ideologi, faham, ucapan dan tindakan yang bertentangan dengan konsep rahmatan lil alamin, Islam dan kita sebagai umat Islam berada di garda terdepan, barisan yang paling di depan
untuk menentang dan menolaknya. Bahkan sebelum pemahaman-pemahaman seperti itu muncul, sudah dilakukan deteksi dini. Walhamdulillah. Tidak ekstrim kanan, juga tidak ekstrim kiri. Ekstrim kanan yang telah disebutkan tadi seperti kelompok Amrozi, Santoso, Hambali dan yang lainnya. Nah, perbuatan-perbuatan mereka sama sekali tidak mencerminkan ajaran Islam yang konsepnya rahmatan lil alamin. Peledakan, pembunuhan, perampokan, penembakan, teror mereka lakukan. Sama juga halnya dengan kaum ekstrim kiri. Nah, kaum PKI, kaum komunis yang telah menyebarkan dan menebarkan teror di negeri yang kita cintai ini, negeri Indonesia. Nah, dalam banyak kesempatan dan dalam banyak peristiwa. Walhamdulillah, mudah-mudahan kegiatan yang seperti ini dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa kita sebagai umat Islam berusaha selalu menjadi garda yang terdepan untuk menolak serta mencegah ideologi komunisme hidup di tengah-tengah kita? Sebab ideologi komunisme adalah ideologi yang anti Tuhan. Nah, mungkin sebagian orang sekarang ini mengatakan, oh enggak, itu contohnya si A, si B, si C. Sholat, haji, puasa. Tapi coba kita secara jujur untuk menarik ke akar dari faham dan ideologi komunisme. Leninisme, Marxisme, Stalinisme, Maoisme. Baca tulisan-tulisan yang mereka sendiri yang mencatatnya. Bukan kita kemudian mengada-ngada. Membuat data yang dipalsukan. Bukan. Apa kata Marx? Karl Marx sebagai pencetus dari faham ideologi komunisme. Kata Karl Marx dalam salah satu tulisannya, eksistensi Tuhan tidak masuk akal. Tuhan adalah konsep yang menjijikkan. Aku menaruh dendam kepada apa saja yang namanya Tuhan. Ini ucapan Karl Marx. Nah, sehingga jelas kita sebagai umat Islam yang na'budullaha rabbal alamin, kita sebagai hamba-hamba Allah berdiri yang paling terdepan untuk menolak, mencegah faham komunisme. Seperti itu pernyataan pendiri dan pencetus ideologinya. Nah, Lenin seperti itu juga. Bahkan Karl Marx mengatakan agama adalah racun narkoba bagi masyarakat. Menghujat agama adalah syarat utama dari segala hujatan. Jadi musuh utama kaum komunis itu ya kaum beragama. Dalam hal ini yang terkhusus adalah umat Islam. Lenin mengatakan kaum komunis tidak percaya agama. Lenin juga mengatakan matilah, mampuslah agama, hiduplah ateisme. Kita harus memperlakukan agama dengan bengis. Kita harus memerangi agama. Ini ucapan-ucapan para pendiri, pencetus. Mereka-mereka yang memperjuangkan faham Leninisme, Marxisme, dan subhanallah. Buku-buku karangan Karl Marx dan Lenin itu beredar secara bebas di tengah generasi muda. Nah, yang merasakan kita, umat muda, generasi penerus bangsa ini. Buku-buku itu dipelajari melalui forum-forum. Forum yang tidak resmi, kumpulan-kumpulan anak-anak muda dan remaja. Buku-buku itu dipelajari, diteliti. La haula wala quwata illa billah. Kalau kita melihat dan merunut sejarah komunisme di Indonesia, sama, tidak ada beda, walaupun seujung kuku. Kaum komunis di Indonesia pun anti agama. Marilah kita belajar dari sejarah bagaimana lembaga kesenian rakyat sebagai sebuah organisasi underbow yang berafiliasi kepada Partai Komunis Indonesia PKI di zaman-zaman terdahulu tahun 48 dan seterusnya, mereka sering mengadakan pentas kesenian yang mereka balut dan mereka hiasi dengan kesenian rakyat. Ayah kita, kakek kita adalah saksi hidup. Mereka yang pernah mendengar bahkan mungkin menyaksikan secara langsung karena sebelumnya tidak mengetahui lakon-lakon dan judul yang diangkat oleh Lekra, lembaga kesenian rakyat, melalui ketoprak untuk daerah Yogyakarta dan Jawa Tengah,
ludruk untuk daerah Jawa Timur. Judul apa yang mereka angkat? Yang terkenal saat itu adalah lakon Patine Gusti Allah, yang artinya kematian Allah Subhanahu wa taala. Itu dijadikan sebagai pentas kesenian. Ada juga sebuah judul yang diangkat, Gusti Allah dadi manten. Allah Azza wa Jalla menikah. Ini kan pelecehan terhadap agama. Mereka juga membuat lakon, dan itu semua sejarah fakta yang tak terbantahkan. Mereka membuat pentas kesenian dengan judul Malaikat Kimpoi. Mohon maaf, artinya itu bahasa Jepang, artinya malaikat, mohon maaf, bersetubuh. Ada juga lakon yang berjudul Kawine Malaikat Jibril. La haula wala quwata illa billah. Maka seorang mukmin, kata Nabi SAW, tidak boleh dan tidak pantas terjatuh dalam lubang yang sama. Mestinya kita belajar dari sejarah, belajar dari pengalaman. Selain ekstrim kanan yang diwakili saat ini oleh ISIS, Al-Qaeda, dan yang semisal, kaum ekstrim kanan yang aktif melakukan teror, kita pun tidak boleh kemudian menutup mata lalu lupa dari sejarah bahwa kaum komunis adalah pelaku-pelaku teror. Stalin sebagai tokoh komunisme dunia itu telah membunuh saat itu 28.000 uskup, 50.000 pendeta muslim, 80.000 pendeta, 800.000 muslim. Stalin menghancurkan 90.000 gereja, 25.000 masjid. Itu untuk sejarah dunia. Kita di Indonesia, yel-yel kaum komunis saat itu adalah pondok bobrok, langgar bubar, santri mati. Yang dimusuhi umat Islam, masjid dihancurkan. Fala haula wala quwata illa billah. Maka kita harus meningkatkan kewaspadaan. Jangan kemudian kita mengatakan itu mimpi, ilusi, bayangan, sebuah ketakutan yang tidak beralasan. Subhanallah, Nabi sudah mengingatkan, la yuldagul mu'min fi juhnin wahid marratain. Apa kita kurang percaya dengan ucapan dan pesan Nabi SAW? Kaum komunis, konsep dasar berideologi mereka adalah merebut kekuasaan dengan kekerasan, menggulingkan seluruh kekuatan sosial yang ada. Itu dicetuskan oleh konseptor ideologi komunisme, yaitu Karl Marx dan Friedrich Engels. Itu ditulis dalam buku. Karya mereka yang saat itu masih berusia muda, baru sekitar 30 tahun, sudah menulis buku tentang ideologi komunisme. Bagaimana seorang Lenin yang berasal dari Soviet mengatakan tidak masalah jika 3/4 dunia habis, asalkan 1/4 sisanya adalah komunis. Untuk melaksanakan komunisme, kita tidak gentar berjalan di atas mayat 30 juta orang. Dan itu memang kemudian dibuktikan oleh mereka. Nah, Lenin, Stalin adalah kaum pembunuh dari sejarah. Kita belajar bagaimana Lenin di Rusia membunuh sampai 500.000 rakyatnya. Stalin di Rusia membunuh sampai 46 juta rakyatnya. Pol Pot di Kamboja telah membunuh 2,5 juta orang. Komunis di Cina 50 juta orang menjadi korban keganasan mereka. Di Amerika Latin, di Kuba, dan yang semisalnya 150.000 orang mereka bunuh. Di Afghanistan kaum komunis juga ada, korbannya sampai 1,5 juta orang. Di Malaysia, di Indonesia, sampai kemudian ahli sejarah membuat kesimpulan dalam angka-angka. Selama 74 tahun, antara tahun 1917 sampai 1991, di 76 negara komunis, ini dalam kurun waktu 74 tahun, telah terbunuh 100 juta lebih manusia. Yang kemudian dibuat dalam setiap tahunnya ada 1,3 juta. Dalam satu hari 3.702 orang yang mereka bunuh. Dalam satu jam 154 orang mereka bunuh. Dalam tiap menit 2,5 orang dibunuh oleh kaum komunisme. Keganasan kaum Nazi yang dipimpin oleh Hitler ternyata hanya 1/10-nya saja. Artinya kita sampaikan data seperti ini, data sejarah, karena ingin melaksanakan perintah dan tuntunan Kanjeng Nabi SAW. La yuldagul mu'min
fi juhin wahid marratain. Kita harus belajar kegagalan negara komunis. Negara-negara yang dulu mengadopsi dan memperjuangkan paham komunisme, mereka telah gagal. Mereka telah gagal di dalam menerapkan paham komunisme. Mereka yang beralasan memperjuangkan rakyat kecil, ya, melawan kezaliman, nyatanya mereka setelah berkuasa justru lebih parah lagi dari penguasa sebelumnya. Masyarakat kecil yang semula mereka bela justru semakin ditindas. Nah, contohnya pemimpin Yugoslavia, Josip Broz Tito, sebuah negara yang berpemahaman ideologi komunisme. Setelah jadi presiden punya kapal mewah yang panjangnya 117 meter. Nah, kapal mewah 117 meter pribadi. Mao Zedong, disebut juga dengan Mao Zedong dari Cina, bapak komunismenya Cina, punya puluhan villa. Di tiap-tiap villa ada satu kolam renang yang nilai untuk membangunnya sampai 50.000 yuan. Padahal peraturan yang dia tetapkan, korupsi di atas 10.000 yuan dihukum mati. Tapi dia sebagai pemimpin yang tertinggi malah menyengsarakan rakyatnya. DN Aidit di Indonesia. Aidit, salah satu tokoh sentral kaum komunis di Indonesia, yang katanya memperjuangkan rakyat kecil dan kaum tertindas, justru secara pribadi kaya raya, mempunyai alat-alat elektronik yang mahal, alat-alat elektronik yang saat itu masih jarang orang memilikinya. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita harus waspada karena PKI di Indonesia, kaum komunis Indonesia, mereka belum mati. Mereka menerbitkan buku, menyelenggarakan kongres, mencetak kaos, memiliki struktur. Nah, demikian juga mereka membuat film, simposium, dan yang terakhir tentunya minggu lalu melalui Komnas HAM, ya, mereka memperjuangkan paham komunis ini sampai ke pengadilan rakyat di Den Haag Belanda, yang kemudian sampai pengadilan rakyat di Den Haag Belanda menyatakan pemerintah Indonesia salah dan sebagai mewakili negara harus meminta maaf. Nah, ini yang mereka perjuangkan. Maka alhamdulillah kita di negara Indonesia memiliki dasar hukum melalui ketetapan MPRS nomor 25 tahun 1966, kemudian diperkuat lagi dengan Undang-Undang nomor 27 tahun 99 yang melarang paham Leninisme, Marxisme, komunisme, dan yang semisalnya. Nah, alhamdulillah dengan kita menjalin sinergitas dengan pihak pemerintah, terkhusus TNI dan Polri, maka umat Islam akan terus bersama-sama bergandengan tangan demi menghadapi bahaya paham dan ideologi komunisme di Indonesia. Nah, melalui Kepala Staf Angkatan Darat, demikian juga Menteri Pertahanan dan Keamanan, beliau sudah menyatakan bahwa komunisme di Indonesia memang ada. Nah, menurut Kepala Staf Angkatan Darat, komunisme akan bermetamorfosa menjadi bentuk baru. Gerakannya makin sulit dikenali dan menyusup ke berbagai lini tanpa disadari. Ini pernyataan resmi dari Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Mulyono. Nah, artinya ini bukan sesuatu yang dibuat-buat, isu ketakutan yang tanpa alasan yang dikuatkan, tidak. Alhamdulillah, dan secara khusus pemerintah kita di di Kabupaten Indramayu juga memberikan dukungan untuk tersenggaranya acara ini serta program-program yang berikutnya, seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu, Bapak Haji Ahmad Bahtiar. Beliau mengatakan sangat bersyukur karena ada komponen kaum muslimin terkait dengan acara ini, khususnya generasi muda yang mau memikirkan kondisi umat Islam, di mana kebanyakan mereka yang ditokohkan sudah mulai lalai dari tugas mengurus umat. Bapak Sekda juga menyatakan serta berharap kegiatan semacam ini perlu terus dilaksanakan secara kontinu, tidak hanya sebatas menghadapi isu komunisme. Demikian juga pihak-pihak yang lain dari pemerintah sipil maupun TNI Polri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah untuk kita semua di dalam membela agama Islam, memperjuangkan Islam sebagai rahmatan lil alamin, tidak ekstrim kanan kaum teroris, juga tidak ekstrim kiri kaum komunis, tetapi betul-betul rahmatan lil alamin. Wallahu a'lam bishawab.
Saya kira sesi pertama ini cukup. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan manfaat untuk kita semua. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.